Baik Pak. Ya, sebelumnya ada pelajaran apa kamu di sekolah tadi sebelumnya? Oh, matematika Pak. Gimana matematikanya? Saya kurang suka Pak. Gimana pelajaran matematikanya kamu? Saya kurang minat Pak. Apa biasa aja, seru nggak pelajarannya? Ya gitu Pak, biasa aja. Kalau di Bapak panggilin ke sini itu untuk melaksanakan konseling individual. Nah, kalian pernah mendengar konseling individual itu apa? Belum Pak. Oh, belum ya? Jadi ya konseling individual itu adalah suatu kegiatan konseling antara konselor dan konseli. Konselornya itu Bapak dan konselinya itu Rian. Ngerti nggak ya? Ngerti Pak. Ya, dimana kita di sini akan membahas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh konseli. Nah, kita cari solusinya nih bersama nih agar bisa diatasi. Nah, bagaimana Rian? Sudah paham belum sampai sini? Paham Pak. Oke, Rian, di dalam konseling individual ini ditetapkan waktu. Jadi bapaknya punya waktu sekitar 45 menit untuk mengadakan konseling individual oleh Rian. Gimana Pak Rian, bersedia? Bersedia Pak. Oke, bersedia ya. Pertanyaannya yang pertama, yaitu pertanyaan terbuka. Bapak lihat belakangan ini absen Rian itu banyak sekali yang bolosnya ya. Aduh, itu gimana bisa bolosnya Rian? Padahal dalam sebulan belakangan ini, kemudian laporan catatan dari guru mapel dan wali kelas Rian ke lapangan ini juga suka terlambat. Nah, terlambat apel dan juga sering terlambat saat pergantian jam pelajaran. Betul begitu ya? Betul Pak. Betul ya. Coba Rian ceritakan kenapa Rian bisa bolos setelah belakangan ini. Nanti kalau saya cerita ke Bapak, Bapak bilang ke teman-teman saya Pak. Enggak dong. Nah, jadi agar Rian lebih memahami dalam konseling individual ini ada yang namanya ajas kerahasiaan. Apapun yang kita ceritakan di sini, apapun yang disampaikan konseli kepada konselor, itu tidak akan diceritakan kepada orang lain atau teman-teman Rian, teman dekat Rian gitu. Jadi hanya kita berdua aja nih yang tahu. Jadi Rian tidak perlu khawatir kalau Bapak nanti ceritakan kepada orang lain. Jadi ya aman aja. Baik Pak. Ya, main sama kawan-kawan. Iya Pak, saya main bolos sekolah itu paling ke warnet. Main game ya, game ya. Jadi Rian perginya pada saat jam belajar. Iya Pak. Dari rumah Rian berangkat, terus berangkat ke sekolah, tapi sampai ke sekolah atau enggak itu Rian? Sampai Pak, paling di sekolah juga cuma duduk-duduk aja gitu Pak. Berarti duduk-duduk aja setelah itu. Ya paling tidur di kelas. Tidur di kelas ya. Bagaimana perasaan Rian ketika Rian pergi jalan-jalan sama teman-teman Rian? Seneng Pak, kadang kalau lagi main sama teman-teman bisa pergi ke warnet juga gitu. Jadi kalau misalkan Rian di sekolah, perasaannya bagaimana atau apa, cenderung positif atau negatif? Bosen Pak, kalau di sekolah nggak bisa pergi kemana-mana. Nggak bisa main-main ya? Iya Pak. Sekarang Bapak mau nanya nih, menurut Rian apa manfaatnya pergi main-main pada saat jam belajar? Manfaatnya sih nggak ada Pak, tapi kebersamaannya itu loh Pak. Oh, kebersamaannya ya. Iya Pak. Lalu kalau Rian ke sekolah, manfaatnya apa itu? Manfaatnya dapat ilmu Pak. Jadi kalau main-main nggak dapat ilmu begitu? Nggak dapat Pak, paling cuma dapat senang-senang gitu. Oh iya. Jadi Rian udah tahu nih ya bagaimana perasaan di sekolah Rian, bagaimana perasaan pergi main-main dengan teman. Sekarang Bapak mau tanya, menurut Rian apa manfaatnya pergi ke sekolah dan Rian pergi main-main? Kalau pergi ke sekolah itu lebih fokus ke pelajaran gitu Pak. Oh, lebih suka main-main ya daripada belajar gitu ya. Lalu kalau misalnya main-main dapatnya apa itu Rian? Ya gitu aja Pak, lebih banyak senangnya. Lebih banyak senangnya ya. Lebih menguntungkan sekolah atau main-main? Main-main Pak. Oh, lebih suka main-main ya. Lalu kalau Rian main-main itu dapatnya apa? Bisa tahu dunia luar aja Pak, seperti apa gitu di luar. Oke,
Oke, jadi di sekolah itu dapatnya cuma belajar aja ya? Iya Pak, cuma belajar aja kalau di sekolah. Jadi lebih mana yang lebih menguntungkan, sekolah atau main-main? Lebih menguntungkan sekolah Pak. Oh, tadi katanya main-main. Cuma kan kalau lebih menguntungkan sekolah itu betul ya? Iya. Benar. Tapi kalau di sekolah itu kesenangannya cuma sedikit Pak. Oh, baik seperti itu ya Rian. Jadi sebentar Bapak mau menunjukkan video nih cuplikan kepada Rian. Baik sebentar saya ambil. Nih Rian, perhatikan dulu baik-baik ya cuplikan. Sudah Rian? Sudah Pak. Nah, jadi Rian sudah lihat kan video cuplikan tadi yang di laptop? Sudah Pak. Jadi sekarang Bapak mau tanya nih, coba Rian sendiri ungkapkan mau sekolah atau tetap bolos sekolah, apa dampaknya terhadap diri sendiri? Nanti banyak materi yang tidak tahu Pak. Dampaknya pasti banyak juga untuk diri kita sendiri. Pasti banyak ya. Kira-kira kalau sering bolos sekolah bisa sukses nggak? Ini Rian. Enggak Pak, nggak bisa Pak. Soalnya kalau bolos kita nggak akan dapat ilmu. Benar. Nah, itu kalau misalkan kita bolos sekolah nih. Tapi kalau misalnya Rian rajin sekolah, apa yang akan Rian dapatkan? Bisa menambah banyak ilmu Pak, dan bisa dapat prestasi juga membahagiakan orang tua. Iya ya. Jadi itu Rian tahu bagaimana dampak kita bolos sekolah dan juga manfaat rajin sekolah, ya kan? Iya Pak. Ya, nah jadi mulai sekarang Rian apakah masih mau tetap main-main lagi atau masih ingin bolos-bolos lagi? Siap untuk fokus belajar Pak. Jadi enggak nih ya? Enggak Pak. Nah jadi Rian boleh nih main sama kawan-kawan, tapi Rian juga harus bisa membedakan waktu nih, antara waktu sekolah dengan waktu bermain dengan teman-teman. Pulang sekolah kan Rian kan bisa nih main-main sebentar gitu ya sama teman. Bagaimanapun Rian tidak boleh mengecewakan hati orang tua Rian, apalagi keluarga Rian ya, gitu ya. Kan orang tua Rian kan sudah menyekolahkan Rian gitu dengan memberikan kita pakaian, uang jajan atau kendaraan. Rian malah bolos sendiri gitu ya. Nantinya kalau misalnya kita bolos sekolah ataupun kita main-main di luar jam sekolah itu tidak bisa jadi sukses kan? Betul Pak. Jadi susah untuk jadi orang sukses nih kalau kita sering main game atau sering bolos. Nah sekarang Bapak mau tanya nih, sekarang apa rencana Rian agar bisa tetap fokus belajar dan tidak bolos sekolah lagi? Berubah sikap Pak, untuk fokus belajar dan tidak main-main lagi. Oh iya, jadi dikurangin ya Rian ya mainnya ya. Jadi dan bener nih mau berubah nih. Benar Pak. Ya sungguh-sungguh nggak bolos lagi ya. Iya sama-sama Pak. Ya Bapak jamin Rian tidak akan bolos-bolos lagi seperti kemarin. Mungkin mau ada perubahan untuk kedepannya ya. Oke, terima kasih Rian. Mudah-mudahan nanti niat Rian kedepannya itu tidak akan bolos sekolah lagi ya. Baik Pak. Nah sekarang Bapak mau tanya nih, bagaimana perasaan Rian setelah melakukan konseling individual? Lebih lega Pak. Oh, lebih lega ya? Lebih leluasa gitu. Lebih lega gitu ya. Bapak berharap apa yang tadi kita sudah diskusikan tentang bolos sekolah itu tidak akan diulangi lagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih nih sekali lagi kepada Rian. Kira-kira kalau Bapak mengundang Rian kemari lagi, apakah Rian bisa diterima? Bisa Pak. Ya, kira-kira kapan Rian ada waktu lagi buat Bapak undang lagi? Paling di waktu jam istirahat Pak. Oh iya. Pada saat jam istirahat ya, pertama atau jam istirahat kedua nih? Jam kedua Pak. Oh iya, jam kedua ya. Oh iya, baik, pada jam istirahat kedua ya Rian bisa lagi balik ke sini, balik lagi kita sambung lagi konseling individual yang kita bahas hari ini. Ya Bapak mau lihat nih perkembangan Rian, apakah Rian sudah berubah atau belum. Berarti besok tinggal kita mulai lagi ya, jangan terlambat kalau bisa. Baik Pak. Oke, terima kasih Rian. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk datang ke sini ya. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih
kasih banyak kepada Rian. Semoga niat baiknya akan kita jamin lah, intinya 100% dari Bapak ini ya. Oke, baik segitu aja. Terima kasih Pak. Oke, ya, hati-hati ya di jalan ya jalannya. A few moments later. Apa?